Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga pagi ini kita dalam kondisi sehat sehingga kita bisa melakukan aktivitas pagi ini dengan sebaik-baiknya, termasuk untuk menerima pelajaran matematika yang akan saya sampaikan berikut ini. Pada pagi ini saya akan menyampaikan materi matriks. Matriks ini adalah matematika wajib kelas 12, bab kedua ya, bab kedua. Kalau bab pertama itu tentang bangun ruang ya, sedangkan bab kedua tentang matriks. Matriks ini materi yang cukup mudah ya, cukup mudah, maka nanti kalau kamu ikut SBMPTN dan keluar materi matriks ini, maka targetnya kamu harus betul ya. Kamu harus betul. Sebelum saya mulai tentang matriks ini, seperti biasanya kalau saya mengajar itu, saya mulai dengan kalimat-kalimat hikmah, kalimat-kalimat motivasi ya, yang insya Allah kalau kita renungkan, kita pikirkan, kita amalkan, itu insya Allah akan baik akibatnya bagi kita ya. Pagi ini coba kamu bayangkan seekor nyamuk yang kecil itu, bisa bayangkan ya, bagaimana kalau kamu digigit nyamuk itu rasanya? Minimal itu sakit ya, minimal. Kalau lebih ini lagi, gigitannya itu bisa membuat kita gatal ya, gatal, sakit lalu gatal, dan meningkat bisa menjadi penyakit ya. Penyakit apa? Penyakit malaria, penyakit demam berdarah ya, dan apalagi gitu misalnya. Bagi sebagian orang, kondisi ini tentu tidak menyenangkan, bahkan merugikan ya, bahkan merugikan. Tapi dengan kondisi seperti itu tadi, ada kelompok orang yang lain itu justru apa? Justru diuntungkan. Siapa saja yang diuntungkan itu? Yang punya pabrik obat nyamuk, ya toh, mereknya banyak. Pembasmi nyamuk itu loh, bukan obat nyamuk, pembasmi nyamuk. Ya toh, ada banyak toh, ada yang semprot, ada yang itu, yang dibakar itu, atau ada yang pakai elektrik dan sebagainya. Nah, ada Tuhan menciptakan nyamuk yang kecil itu bisa mendatangkan apa? Rezeki bagi pabrik pembasmi nyamuk. Di situ ada karyawan, ada security, ada direkturnya, ada pemiliknya, dan seterusnya. Semuanya mendapat gaji dari apa? Dari ini, kalau kita pikirkan itu dari seekor nyamuk yang kecil. Coba kalau Tuhan nggak menciptakan ini, nyamuk itu, nggak ada pabrik itu tadi. Bisa dipahami maksud saya? Hikmahnya apa yang bisa kita ambil? Bahwa di balik sesuatu yang menyulitkan, yang tidak menyenangkan, kalau kita pikirkan dengan baik, kita ambil hikmahnya, justru bisa menguntungkan. Ya, menguntungkan. Jadi di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesempitan pasti ada kesempatan. Ayo kita pikirkan, kalau ada sesuatu yang tidak nyaman yang kita hadapi, kita pikirkan apa solusinya ya. Apa solusinya? Barangkali solusi itu bisa mendatangkan rezeki bagi kita ya. Banyak yang bisa kita lakukan untuk itu. Contoh yang lain misalnya ini. Itu loh, kalau telinga kita tidak dibersihkan seminggu saja, ayo apa rasanya? Gatal. Gatal toh.
Kalau dulu, zaman dulu, orang tua kita itu membersihkannya itu apa? Memakai peniti, memakai bulu ayam diurek-urekan. Lalu muncul apa? Pabrik cotton bud. Iya betul ya. Di balik kesempitan ada kesempatan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ayo kita cari kemudahan-kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Insya Allah kalau kita bisa memanfaatkan itu, kita akan sukses. Baik, kita lanjut dengan materi matriks ini. Yang pertama yang saya sampaikan tentang pengertian, ya, pengertian matriks. Kalau ada matriks itu adalah kumpulan bilangan-bilangan. Jadi ini bilangan ini. A, B, C, P, Q, R ini angka nanti. Angka atau variabel atau apa saja ya. Pokoknya ini anggota maksudnya ya. Ini susunan bilangan-bilangan yang dikasih ini kurung kayak gini melengkung, itu disebut matriks. Diberi notasi dengan ini huruf kapital. Huruf kapital itu yang seperti ini, atau B atau C atau apa saja. Pokoknya kalau menyatakan matriks itu pakai huruf kapital, atau umum mengatakan huruf besar gitu ya. Terus yang ini disebut baris ya, barisnya matriks. Yang ini disebut kolom ya, kolom. Berarti barisnya ada berapa? Banyaknya baris ini dibaca banyaknya ya. Banyaknya baris ada berapa ini? 1, 2, berarti ada 2 ya. Banyaknya baris ada 2. Lalu banyaknya kolom berapa ini? Ada 3 ya. Ada 3. Dari banyaknya baris dan banyaknya kolom ini kita bisa menyampaikan bahwa ordo A, ordonya matriks A, ini artinya adalah banyaknya baris kali banyaknya kolom. Berarti berapa banyak baris ini? 2 kali berapa? 3. 2 kali 3 berapa? 6. Enggak usah dikalikan ya. Biarkan aja begini. Kenapa kok dibiarkan? Untuk menunjukkan bahwa yang di depan ini menunjukkan jumlah baris, banyaknya baris, yang belakang banyaknya kolom. Ya, dibiarkan seperti ini, jangan ditulis 6 ya. Maka bisa ditulis bahwa A 2 kali 3. Jadi kalau kamu menemukan notasi seperti ini menunjukkan apa? Ini matriks A, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Bisa dipahami ya sampai situ ya? Pengertian dari baris, kolom, dan apa? Ordo ya, ordo matriks. Lalu ini A, B, C, P, Q, R ini disebut anggotanya A. Anggota itu sering disebut elemen. Berarti ini sering disebut elemen A. Bisa juga disebut unsurnya A ya, terserah nanti pada soal apa yang dikatakan ya. Kalau anggota ya berarti elemen sama aja ya. Ini P, mana P? B ya, B itu ini. B itu ada di baris pertama, kolom kedua, betul. Kalau ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Berarti B itu ada di baris pertama, kolom ke-1, kolom kedua. Maka saya tulis B anggota A pada baris ke-1, kolom kedua. Ya. Kalau P, mana P ini? Baris keberapa ini? Kedua. Maka kita tulis anggotanya A pada baris kedua, kolom ke berapa ini? 1 ya, kolom ke-1. Ya, paham ya? Lalu R itu ini. Baris ke berapa R? Kedua, pandai. Ini berarti baris kedua. Kolom ke berapa? 1, 2, 3. Ya, ngerti ya? Berarti kolom ke-3. Itu. Kita lanjut dengan jenis matriks. Jenis matriks itu ada cukup banyak ya.
Tapi yang saya bahas sekarang itu yang penting saja. Jenis matriks yang pertama yang persegi ya. Disebut persegi jika banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi misalnya 2 kali 2, 3 kali 3 gitu ya. Maka ada ini matriks persegi ordo 2 kali 2. Ordo 2 kali 2 itu sering disingkat aja ordo 2 gitu ya. Jadi kalau ada dikatakan matriks ordo 2 itu berarti 2 kali 2 ya. Ordo 2 berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini matriks A, barisnya ada 2, kolomnya ada 2 ya. Kalau yang B ordo 3 berarti apa? Saya misalkan matriks B, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Paham ya? Matriks persegi, hanya begitu aja, cuman menghafal. Terus matriks identitas, sering disebut I ya. Identitas itu juga ada secara umum ada 2 aja, ordo 2 dan ordo 3 ya. Ordo 2 berarti 2 kali 2. Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Yang istimewa apa matriks identitas itu? Ini disebut diagonal utama ya. Diagonal utamanya itu angkanya 1 ya, 1, 1, 1. Sedangkan yang lain itu 0. Itu namanya matriks identitas. Ini perhatikan diagonal utamanya 1. Yang lain 0 ya. Yang lain 0. Bisa ya, mengingatnya dengan mudah ya. Matriks identitas. Lalu berikutnya tentang matriks transpos. Matriks transpos itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi kalau ada matriks seperti ini A, B, C, D, A, B, C, bagi R. Kalau transpos biasanya ditulis gini, transpos itu A pangkat T. Atau ditulis A aksen. Ini sama dengan apa? Transpos A. Jadi kalau transpos itu diberitahu biasanya di soal ya. Kalau A pangkat T adalah transpos dari A, maka ini diperoleh dengan apa? Baris diubah menjadi kolom, begini. Maka ini tulis A, B, C. Baris jadi kolom. Ya. Maka baris kedua jadi kolom kedua. Cukup gini dok ya. Baris diubah jadi kolom. Paham ya? Tentang jenis-jenis matriks. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Enggak ya? Baik, kita lanjut dengan pembahasan yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan pengetahuan kita tentang matriks ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang baris, kolom, ordo, anggota gitu ya, jenis-jenis matriks dan lain sebagainya. Maka sekarang kita lanjutkan dengan ini, kesamaan dua matriks ya. Dua matriks itu dikatakan sama, misalnya matriks A dengan matriks B itu sama jika memenuhi syarat ini. 1, ordo harus sama ya. Ordo harus sama. Yang pertama, yang kedua, elemen yang seletak juga harus sama. Jadi misalnya seperti ini. Ini ada matriks sama dengan matriks ini. Nah, kalau dilihat ordonya, ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti ini 2 kali 3 ya. Yang di sini barisnya 2, kolomnya juga 3, berarti 2 kali 3 ya. 2 kali 3. Maka syarat pertama sudah ya. Yang kedua, elemen yang seletak juga harus sama. Maksudnya ini, kotak ini letaknya sama dengan ini kotak ya. Jadi nanti berarti dari kotak itu kita dapat apa? A sama dengan B. Nanti ini kalau di dalam aplikasi ke soal bisa aja ini bentuknya logaritma, bisa bentuknya eksponen, bisa bentuknya trigonometri, atau bisa aljabar biasa ya, tergantung soalnya ya. Yang penting diketahui dulu bahwa yang seletak ini harus sama, ini sama. A dengan Q nggak boleh nggak sama, memang letaknya beda ya. Terus yang ini nanti C misalnya dengan R itu letaknya sama ya. Saya ambil perwakilan aja ya.
Jadi segitiga C sama dengan apa? R. Kalau ini lingkaran dengan lingkaran, berarti dari lingkaran itu apa? K sama dengan S. Ya. Berarti M sama dengan apa? U. Berarti M sama dengan U. Itu tentang kesamaan matriks, tidak sulit ya. Jadi nanti saya jelaskan dulu ini teorinya. Setelah itu apa? Kita kasih contoh yang di situ ada penjumlahan matriks, ada pengurangan matriks, ada kesamaan matriks, ada perkalian matriks dan seterusnya ya. Oke. Berikutnya tentang ini penjumlahan atau pengurangan dua matriks. Syaratnya ordo harus sama ya. Ordo harus sama. Misalnya ada matriks ini ditambah matriks ini ordonya sudah sama, ini 2 kali 2 ya, barisnya ada 2, kolomnya ada 2 ya, 2 kali 2. Ini juga begitu, 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2 ya. Bisa ya? Nah, hasilnya juga apa? 2 kali 2. Berarti di sini ada matriks, barisnya 2, kolomnya 2. Caranya bagaimana? Jumlahkan elemen yang seletak ya. Maka di sini nih isinya adalah A plus P. Ini kotak ditambah dengan kotak, hasilnya kotak. Tahu ya? Paham ya? Oke. Berikutnya segitiga ditambah segitiga, hasilnya segitiga. Ini hasilnya segitiga. B plus Q. Ya. Di sini berarti apa? C plus R. Dari mana itu? Lingkaran ditambah lingkaran, hasilnya lingkaran. Mengerti ya? Dan yang ini D, D-nya kita beri nama gini aja. Nah, ini misalnya hasilnya apa? D plus apa? S. Jadi seperti ini ya. Mengerti ya? Kalau di sini minus, di sini tinggal ganti minus, 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 minus gitu aja ya. Berikutnya kita terangkan tentang perkalian dua matriks. Ini perkalian dua matriks ini agak susah sedikit ya, sedikit aja. Tapi kalau sudah dipahami enggak. Ini makanya itu serius untuk memahami sekarang. Syarat jumlah kolom matriks depan sama dengan jumlah baris matriks belakang. Kalau seperti ini kalimatnya susah diingat, dihafal, ini aja yang kamu ingat. Nih. Kalau ada matriks M kali N dikali B, matriks B, N kali B, ini yang dekat ini, kamu lihat. Yang dekat ini sama enggak? Yang dekat sama enggak? Sama, ya tahu sama. Kalau sama, bisa dikerjakan ya, bisa dikerjakan. Berarti ini hasilnya apa? Misalnya matriks C, yang sama itu hilang ya. Yang tidak sama ini M tulis kali apa? P. Jadi yang sama hilang. Paham ya? Jadi kalau kamu mengalihkan matriks, kamu buat seperti ini. Kalau yang dekat sama berarti bisa. Sekarang kalau saya balik B, ini N kali P kali A, M kali N. Ini saya tukar tempatnya. Kamu lihat ini yang dekat sama enggak? Tidak sama ya, tidak sama. Kalau tidak sama berarti apa? Ini tidak dapat dikerjakan ya, tidak dapat dikerjakan. Paham ya? Berarti perkalian matriks tidak berlaku hukum komutatif. Saya tulis sini ya bahwa AB tidak sama dengan apa? BA, tidak sama dengan BA. Hati-hati ya, AB tidak sama dengan BA. Itu untuk perkalian matriks. Cara mengalihkan dua matriks ini baris matriks depan dikali kolom matriks belakang. Hasil dijumlahkan. Sebagai ilustrasi seperti ini ya. Kalau saya punya matriks ini, saya kalikan matriks ini. Kita cek dulu barisnya depan ini ada berapa ini? 2 ya, ini 1, 2 ya. Terus kolomnya ada berapa ini? 3, berarti 2 kali 3.
Terus di sini barisnya ada berapa? 3. Kolomnya 2 ya. Berarti 3 kali 2. Yang dekat ini apakah sama? Sama. Berarti bisa dikerjakan. Hasilnya nanti ordonya berapa? 2 kali 2 ini. 2 kali 2 ya. Berarti di sini kita tulis 2 kali 2. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Barisnya 2, berarti ini barisnya 2 di sini. Barisnya 2 ya. Kolomnya ada 2, berarti kolomnya ada 2. Gini berarti. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, cara mengalihkannya begini. Ini jadikan pedoman kalau mengalihkan ya. Untuk mendapatkan ini baris ke berapa ini? Halo? Baris ke 1, kolom ke 1. Maka ikuti tadi kalimat itu. Berarti baris ke 1 kali kolom ke 1 gitu. Ya. Jadi mengalihkannya begini. Baris ke 1 kali kolom ke 1. Berarti depan kali atas, tengah kali tengah, belakang kali bawah. Hasil dijumlah, ya. Maka depan kali atas AP ya. Bisa ya. Tengah kali tengah BR, hasil dijumlah. Terus belakang kali bawah plus CT ya. Ngerti ya? Kalau ini baris ke berapa ini? Kedua, kolom 1. Baris kedua, kolom 1, berarti baris 2 kali kolom 1. Ya. Berarti ini K kali P. KP. Tetap depan kali atas, tengah kali tengah gitu. Berarti plus apa? LR ya. Plus MT. MT. Paham ya? Terus di sini baris pertama kolom 2. Maka baris pertama kali kolom 2. Ya, depan kali atas, aku ya. Aku. Plus bisa ya toh, BS bisa ya. CU apa ya? Cukup ya, CU ya. Terus yang ini baris kedua kolom 2. Baris 2 kali kolom 2. Berarti kaki ya. Kaki plus LS plus MU gitu. MU. Bisa mengikuti ya? Oke. Setelah paham ini, teori-teori tersebut, ini kita sudah siap untuk membahas contoh soal. Kita bahas, barangkali contohnya kita kasih beberapa ya. Contoh yang pertama adalah baik, kita bahas contoh pertama dari matriks ini. Saya ambil dari soal SBMPTN. Soalnya seperti ini. Matriks ini dikalikan matriks ini sama dengan matriks ini ditambah matriks ini. Ditanya A berapa, B berapa. Maka ini kalau kita kerjakan menurut teori yang tadi itu, ini 2 kali 2, apa ya 2 kali 2 ini? Apa tadi? Lupa. Ordo ya, ordo. Ini banyaknya baris, ini banyaknya kolom. Ini baris 2, kolom 2 ya. Terus ini juga 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Yang dekat ini sama enggak? Sama, berarti bisa dikerjakan. Lihat toh? Hasilnya berapa? Ordonya hasilnya 2 kali 2. Ini 2 kali 2. Maka di sini barisnya ada 2, kolomnya ada 2 ya. Kolomnya, barisnya ada 2, kolomnya ada 2 ya. Nah, ini baris pertama kali kolom pertama. Baris pertama kali kolom pertama. Depan kali atas, belakang kali bawah. Karena ini sederhana ya, cukup gini aja ngalikannya. Berarti berapa ini kalau dikalikan? 1 kali 4 langsung ya. 4 ditambah berapa? 3 kali min 1.
min 3. Berarti di sini tulis min 3 ya. Min 3. Terus berikutnya di sini baris ke berapa ini? 1 kolom 2. Maka baris 1 kali kolom 2. Berarti ini kali itu, ini kali itu ya. Berarti berapa? 1 kali min 3. Min 3 ya. Terus 3 kali 2 6. Berarti plus 6. Bisa ikuti? Bisa ya? Oke, sekarang ini baris kedua kolom 1. Berarti baris 2 kali kolom 1. Depan kali atas berarti 8. Belakang kali bawah. 5 kali min 1 min 5. Bisa dipahami? Bisa ya? Ini baris kedua kolom ke-2. Berarti baris 2 kali kolom 2. Ya, ini kali ini berapa? Min 6. Ini kali ini 10. Kalau penjumlahan berarti seperti tadi kotak ditambah dengan kotak ya. Maka hasilnya berapa? 1. Ini min 1 tambah 2 1. Ngerti ya? Ini hasilnya kotak ya. Terus ini segitiga sama dengan segitiga ya, dijumlah dengan segitiga berarti di sini A plus B segitiga hasilnya. Ngerti? Di sini lingkaran ditambah dengan lingkaran hasilnya 2B plus 1 lingkaran. Bisa dipahami? Bisa. Terus ini waru kebalik ya, waru kebalik berarti 3 tambah 1 berapa? 4. Berarti gini. Ngerti ya? Kalau kesamaan berarti kotak disamakan dengan kotak. Berapa ini? 1. Ini 1 sudah sama ya. Terus yang ini segitiga samakan dengan segitiga. Terus ini lingkaran sama dengan lingkaran. Terus yang ini waru dengan waru. Perhatikan kotak dan waru ini. Ini 1, ini 1. Ini 4, ini 4. Ini artinya apa? Kalau kamu nanti sudah mahir ngerjakan soal matriks itu, yang ini dan ini nggak perlu dikerjakan ya. Yang dikerjakan yang ini tok. Yaitu apa? Yang ada ini A plus B dan ada B. Karena ini ditanya hanya berapa, B-nya berapa. Yang ini mesti hasilnya sama mesti ya. Kalau nggak sama berarti soalnya yang salah ya. Kalau nggak sama. Oke, paham ya? Oke, sekarang dari lingkaran dulu. Dari lingkaran. Lingkaran berapa ini? 3. Sama dengan di sini 2B plus 1. 1 pindah ke sana jadi min 1. 3 kurangi 1 2 sama dengan 2B, maka B-nya sama dengan 1. Bisa dipahami? Oke, sekarang dari mana? Dari segitiga coba. Dari segitiga berapa ini? A plus B sama dengan segitiga ini berapa? 3. B-nya diganti 1 ini, B-nya diganti 1. Maka jadi A ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga A-nya sama dengan 2. Sudah ketemu, A-nya 2, B-nya 1 ya, B-nya 1. Mudah ya matriks itu? Berarti nanti di SBMPTN matriks ini harus betul ya. Matriks ini harus betul. Tapi ingat-ingat bahwa walaupun ini mudah berarti masih terus latihan soal, karena ada juga matriks itu yang butuh pemikiran yang lebih serius lagi. Lanjut dengan contoh berikutnya. Contoh berikutnya seperti ini. Diketahui A sama dengan ini, matriks B sama dengan ini, matriks C sama dengan ini. Terus berikutnya diketahui C sama dengan A min B pangkat T. Diberitahu di soal T itu transpos ya. T itu transpos pangkat 4. Maka coba kita cari A min B dulu ya. A min B. A min B sama dengan apa? A-nya mana itu? 1, 2, 0, 3 min B-nya ini B-nya. Tulis 0, 2, 0, 2.
Kalau mengurangkan yang seletak dikurangi, yang letaknya sama dikurangkan. Berarti letaknya sama ini, kotak dengan kotak sama ya. Berarti dikurangkan 1 min 0, berapa? 1 ya. Terus ini 2 min 2, segitiga sama dengan segitiga. 2 kurangi 2 berapa? 0, berarti di sini 0. Tahu ya? Terus ini dikurangi ini. 0 kurangi 0 berapa? 0. Terus lingkaran dikurangi lingkaran. 3 kurangi 2? 1. 1, 0, 0, 1. Kamu ingat apa ini? Ayo, ada yang ingat? Kalau ini 1, lainnya 0 apa? Matriks identitas. Bagus ya, ingat. Setelah diberitahu ini 1, lainnya 0 baru ingat ya. Ini disebut apa? Matriks identitas. Terus ini ada A min B pangkat T. A min B pangkat T berarti apa? Baris diubah jadi kolom. Ayo, baris diubah jadi kolom. Ini barisnya 1, 0. Diubah jadi kolom ini. Baris pertama jadi kolom pertama. Tahu ya? Terus ini baris kedua jadi kolom kedua. Baris kedua 0, 1. Ternyata ini dan ini sama ya. Jadi ini pun identitas. Terus yang ditanya ini C sama dengan apa? A min B pangkat T pangkat 4. C-nya apa tadi? C-nya atau tulis dulu ya. C di sini ya. C sama dengan apa? Ini apa tadi? A min B pangkat T apa? A min B pangkat T adalah identitas ya. Pangkat berapa? 4. Identitas pangkat berapa saja tetap identitas. Ya. Jadi I pangkat 2 identitas, I pangkat 3 identitas, I pangkat 4 identitas. Berarti ini sama dengan identitas ya. Ya. Maka dari sini langsung ke sini C-nya tulis berapa itu? A, B, C, D. Sama dengan I itu ini ya. Berarti 1, 0, 0, 1. Berarti A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 1. Bisa ya? Yang ditanya adalah apa? A plus B plus C plus D. A-nya berapa? 1. B-nya 0. C-nya 0. D-nya 1. 1 tambah 1? 2. Maka hasilnya 2. Paham ya? Ingat di sini ya. Cara mencari transpos ya. Baris jadi apa? Kolom. Yang kedua ini identitas pangkat berapa saja hasilnya identitas ya. Ini diingat-ingat. Oke, saya kira insya Allah cukup jelas. Kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Baik, kita tadi sudah membahas 2 contoh tentang matriks. Saya sekarang bahas 1 contoh lagi. Soal ini saya ambil dari soal SBMPTN, matematika dasar ya. Di SBMPTN itu ada 2 matematik, ada matematika dasar dan ada matematika IPA. Matematika dasar itu matematik yang relatif lebih mudah. Kalau matematika IPA itu yang relatif lebih sulit. Ini dari matematika dasar berarti lebih mudah. Diketahui matriks A 3, min 1, 2, min 5 seperti ini ya. A sama dengan ini. I adalah matriks identitas ini. I identitas, ingat tadi ya, identitas di contoh kedua sudah ada. Lalu diketahui A kuadrat sama dengan X kali A ditambah Y kali I, di mana X dan Y itu adalah bilangan real, konstanta ya, konstanta real. Yang ditanya adalah X plus Y sama dengan berapa. Ini nanti yang ditanya X plus Y sama dengan berapa. Coba yang ini kita perhatikan dulu, yang ini A kuadrat. Berarti ini kita tulis ya, berapa?
3 min 1, 2 min 5 kuadrat ya. 3 kuadrat berapa? 9. Min 1 kuadrat 1. 2 kuadrat 4. Min 5 kuadrat 25. Begini ya. Betul? Ini salah ya. Ini salah. Enggak apa-apa ditulis ya. Nanti kalau kayak gini ditulis, coret gitu ya. Terus dikasih keterangan seperti biasanya Pak. Sagop ya. Apa sagop? Salah, goblok. Gitu ya. Enggak apa-apa, menggoblokkan diri sendiri gitu. Biar apa? Biar tidak terulang lagi nanti ya. Kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Yang benar bagaimana? Kalau di perkalian matriks tidak berlaku seperti ini, A kuadrat terus masing-masing dikuadratkan, itu salah. Yang benar bagaimana? Ini kita tulis begini, A kali A. Ya, jadi diurai, A kuadrat ditulis A kali A ya. Plus apa? Sama dengan apa? X kali A plus Y kali I. Maka A-nya kita tulis, A-nya berapa itu? 3 min 1, 2 min 5. Di sini 3 min 1, 2 min 5. Sama dengan apa? X, A-nya 3 min 1, 2 min 5. Plus Y, I-nya apa? 1001. Identitas tadi saya bilang ini 1, yang lainnya 0. Ya tahu, gitu menghafalnya mudah sekali. Maka sekarang untuk kehati-hatian, maka ini urdunya kita lihat 2 kali 2. Nanti untuk selanjutnya kalau sudah mahir di otak 2 kali 2, 2 kali 2 bisa gitu, langsung gitu ya. Maka yang ini 2 kali 2. Ini sama, berarti bisa dikerjakan. Tahu ya? Hasilnya berapa? 2 kali 2. 2 kali 2 berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Sama dengan, nah ini, kalau kerjakan matriks itu yang bagus itu yang ada variabelnya, yang kita kerjakan dulu. Seperti ini, kalau kita kerjakan berapa ini? 3x ya. Ya. Terus ini berapa? Min x. Betul ya? Terus ini berapa? 2x. Ini min 5x. Agak-agak ke sini aja. Di sini min x, min 5x gitu ya. Terus ini berapa? Y. Ini tandanya apa? Plus. Maka di sini langsung plus y. Letaknya sama gitu ya. Ya, kotak dengan kotak. Tapi kalikan dulu dengan ini ya. Kalikan. Terus yang ini min x, ini berapa? 0. Berarti plus 0 ya. Plus 0. Di sini berapa ini? 0. Berarti plus 0. Yang ini plus y. Maka kalau kamu cukup mahir mengerjakan matriks, kamu tidak perlu mengerjakan semua di sini. Yang dikerjakan cukup inilah, kotak ada dengan lingkaran ini misalnya. Ya. Misalnya seperti itu. Kenapa? Karena dengan ini sudah bisa mencari X dan Y. Atau ini dan ini boleh ya. Atau ini dan ini boleh ya. 2 saja dikerjakan. Kenapa? Karena variabelnya ada 2. Kita cuma butuh 2 persamaan ya. Yo, kita lihat ini. Ini yang dikerjakan kotak. Berarti baris 1 kolom 1. Berarti baris 1 kali kolom 1. Berapa ini? 9. Ini min 2. Berapa ini? 7. Coba bandingkan dengan hasil ini. Kalau ini tadi hasilnya berapa? Itu beda sudah. Iya tahu ya. Maka yang ini salah ya. Hati-hati ya. Oke. Yang ini kotak, kotak. Yang ini lingkaran, baris 1 kolom 2. Berarti baris 1 kali kolom 2. 3 kali min 1 min 3. Min 1 kali min 5 5. Ini adalah lingkaran ya. Coba dari kotak, di sini aja, kotak berapa kotaknya? 7 sama dengan apa? 3x plus y. Iya toh? Kalau yang dari lingkaran, gimana lingkaran? Min 3 tambah 5 berapa? 2 ya.
Ini min X tambah 0, min X. Berarti langsung ketemu X-nya min 2 gitu ya. Ya, X-nya min 2 ketemu, masukkan ke sini ya. Menjadi berapa? 7 sama dengan 3 kali min 2 plus Y. Ini min 6 ya. Kalau pindah ke sana jadi plus 6, 7 tambah 6, 13. Maka Y-nya 13. Tadi yang ditanya X plus Y, maka min 2 ditambah 13 sama dengan 11. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Kalau kamu kerjakan ini juga, ini kerjakan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Cuman apa? Agak lama gitu aja. Ini maksud saya ini dan ini tok yang dikerjakan. Maksudnya biar apa? Menghemat waktu ya, menghemat waktu. Jadi tidak mesti semuanya dikerjakan. Kalau cukup 2 aja dikerjakan, maka apa? Ya 2 aja dikerjakan ya, 2 aja. Kalau ternyata ini kamu kerjakan dan hasilnya tidak sama dengan ini, berarti soalnya yang salah. Ya, berarti soalnya yang salah. Bukan kamu yang salah. Oke? Saya kira cukup seperti itu tentang matriks pertemuan pertama. Agak lama ya, karena apa? Karena membahas teori agak lama ya. Nanti yang kedua itu matriksnya tentang inverse matriks ya, inverse matriks ordo 2 dulu ya. Kita akhiri. Di belakang seperti biasanya ada tantangan ya, bisa dicoba, tidak terlalu sulit, mirip-mirip dengan ini ya, mirip-mirip dengan ini. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.